Saudara-saudara, hari ini saya berada di Pagilaran dalam rangka mendampingi anak-anak pemuda dan remaja yang baru saja mengadakan perayaan Paskah. Dan kita tahu bahwa Pagilaran adalah sebuah tempat yang indah dan asri di Kabupaten Batang, di perbukitan, dan terkenal dengan kebun teh, pemandangan yang sangat indah. Bisa kita saksikan bersama-sama. Nah, Pagilaran merupakan tempat yang sejuk dan sering menjadi tempat liburan bagi banyak orang. Dan ini berada di ketinggian, maka tempat yang menyenangkan bagi orang-orang yang mungkin sehari-hari biasa tinggal di dataran rendah, termasuk di Pekalongan yang terkenal panas. Ketika di Pagilaran bisa merasakan udara yang sangat sejuk. Nah, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, melanjutkan Pelangi Sabda GKJ Pekalongan. Hari ini kita akan membahas soal sebuah tema dari kisah yang sudah sangat terkenal, yaitu Menara Babel. Kita tahu bahwa Menara Babel adalah menara yang didirikan oleh umat Allah untuk mendirikan sebuah menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Dan kisah itu bisa kita baca di dalam kitab Kejadian, yaitu Kejadian pasal yang ke-11, ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Beginilah kisahnya. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Saudara-saudara, dalam Perjanjian Lama ada sangat banyak kisah etiologis atau kisah asal-usul. Salah satunya adalah kisah Menara Babel, yang merupakan kisah asal-usul mengapa di dunia ini ada sangat banyak jenis manusia, warna kulit, bangsa, bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Mengapa tidak ada satu jenis manusia saja, tetapi mengapa ada sangat banyak, sangat beragam jenis manusia di dunia ini. Nah, untuk memahaminya ada sebuah kisah etiologis, yaitu Menara Babel. Awalnya, manusia berencana mendirikan sebuah kota dengan satu menara yang sangat tinggi, menjulang ke langit, dan mereka satu bangsa, satu logat. Oleh banyak penafsir, usaha mereka ini dimaknai sebagai sebuah upaya mempertahankan identitas yang tunggal, menjaga keseragaman. Kalau tunggal, kalau seragam, akan mudah dikendalikan, mudah diatur, mudah ditata. Maka dahulu kala umat manusia merencanakan sebuah kota yang tunggal, menaranya sangat tinggi sampai ke langit, melambangkan kekuasaan, melambangkan power untuk menjadi seragam. Dan nampaknya usaha ini tidak direstui oleh Allah. Kemudian Allah turun, mengacau balaukan bahasa, dan kemudian menyerakkan mereka di seluruh penjuru bumi. Itulah alasan mengapa sampai hari ini ada sangat banyak bahasa, suku bangsa, ras, dan beragam jenis manusia. Akhirnya, manusia tidak seragam,
tetapi manusia sungguh beragam. Saudara-saudara, Menara Babel merupakan sebuah kisah yang mengingatkan kita tentang sebuah hasrat, keinginan, bahkan ambisi manusia untuk menjadi seragam. Dan diam-diam, sebenarnya kita cenderung senang dengan keseragaman. Kalau seragam, serba sama, itu biasanya lebih mudah dan lebih nyaman. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang satu suku, akan lebih akrab, nyambung bahasanya. Kalau kita kumpul dengan orang-orang yang satu agama, kita akan merasa lebih aman dan nyaman dibanding kumpul dengan orang-orang yang misalnya berbeda agama. Kalau kita kumpul bergaul dengan orang yang seragam pandangan politiknya, kita juga akan aman dan nyaman saja. Sebaliknya, kalau kita bercampur, bergaul dengan orang-orang yang punya pikiran yang beragam, mungkin tidak semua orang siap. Dan cita-cita, angan-angan untuk melahirkan sebuah keseragaman seluruh dunia, mungkin lebih akrab kita kenal dengan sebuah pemikiran dari salah satu golongan umat Islam, yaitu khilafah, mendirikan khilafah seluruh bumi, kan begitu. Tetapi jangan salah bahwa kekristenan dalam sejarahnya juga pernah punya hasrat, bahkan ambisi untuk mendirikan sebuah kerajaan tunggal, kerajaan Kristen, namanya Kristendom, Christian Kingdom. Jadi ada kalangan tertentu dari umat Kristen yang mengharapkan, menghasratkan bahwa dunia ini, seluruh bumi itu seragam agamanya, semuanya menjadi Kristen dan dipimpin oleh sebuah atau seorang raja yang sangat berkuasa. Itu namanya Kristendom misalnya. Jadi harapan untuk seragam, menyamakan semuanya, menjadi tunggal, itu ternyata harapan banyak orang. Dan kekristenan juga pernah tanda kutip terjebak pada godaan itu. Ingin mendirikan sebuah kota yang tunggal seperti Babel dan menara yang sangat tinggi menjulang. Ingin menguasai seluruh dunia. Tetapi nampaknya sampai sekarang hasrat itu tidak pernah terwujud. Sampai hari ini tidak pernah ada sebuah kerajaan yang menguasai seluruh dunia. Tidak pernah ada agama yang menjadi agama yang mayoritas seluruh dunia satu agama. Artinya apa? Artinya Allah lebih menghendaki dan lebih menghargai manusia hidup dalam keragaman, bukan dalam keseragaman. Maka kemampuan yang dibutuhkan oleh kita sebagai umat Allah bukanlah untuk sekadar kumpul dan nyaman dengan orang-orang yang seragam, yang satu corak, yang satu warna, namun kita juga butuh melatih keterampilan kita bergaul, berjumpa, berkomunikasi, bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang. Perbedaan agama tidak masalah, perbedaan suku, etnis, pandangan politik, pendapat, dan lain sebagainya bukanlah alasan untuk bertengkar. Tetapi hidup dalam keragaman justru akan semakin memperkaya kita. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup bijaksana dalam setiap keragaman. Tuhan memberkati.